Joko Widodo mendukung kami. Hadirin sekalian, sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo mendukung kami. Berhak tahu, itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi keterbukaan publik. Selesai, matur suwun. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi apa yang menjadi jawaban tadi, karena memang intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan praktek atau pelaksanaannya. Sering-sering semua sistem ini sudah berjalan, tetapi pelaksanaan di tiap level atau pelaksanaan di tiap OPD itu yang kemudian perlu pengawasan melekat. Oleh karena itu saya tadi menekankan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, kita memang perlu memberikan sistem reward and punishment yang memang bisa diukur. Meritokrasi, termasuk juga penghargaan-penghargaan kepada mereka yang membuat prestasi. Sementara kepada yang mungkin belum menjadi bagian dari gerakan untuk membuat pelayanan publik ini lebih efisien, lebih efektif, maka sudah selayaknya mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk memegang pos-pos yang sangat berpengaruh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan kepada... Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui misi dan visi seorang calon gubernur Jawa Tengah. Tentunya teman-teman sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang mereka debatkan, apa mereka lontarkan di saat debat tersebut. Andika Perkasa adalah seorang mantan jenderal TNI pada masa itu, dan kini beliau mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Tentu beliau sudah berpengalaman dalam berpolitik, dalam memimpin suatu markas, bahkan seluruh TNI, karena beliau adalah seorang mantan jenderal. Menurut saya tidak diragukan lagi bahwasannya beliau memang layak menjadi pemimpin, tetapi itu kembali lagi kepada teman-teman. Setiap orang pasti beda sudut pandang dan beda pemahaman. Tentunya bagi warga Jawa Tengah, pilihlah pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat dan memikirkan rakyatnya, bukan hanya haus kekuasaan. Perdebatan tersebut tentunya mengenai visi dan misi mereka yang mereka perdebatkan. Tentunya kita bisa lihat siapa yang benar-benar konsisten dalam perkataan dan siapa yang benar-benar memahami materinya, dan bahkan siapa yang benar-benar berkualitas. Apakah ini layak menjadi pemimpin, apakah tidak layak menjadi pemimpin. Andika Perkasa adalah seorang kader partai PDIP Jawa Tengah yang dimaksud adalah sarang kandang Banten, yaitu partai PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini adalah salah satu kisah atau sejarah yang dimana Megawati mendukung Andika Perkasa
Sedangkan Pak Jokowi seorang mantan PDIP yang membesarkan namanya, dan Luffy pun terang-terangan bahwasannya Pak Jokowi mendukung Luffy dalam calon gubernur Jawa Tengah di 2024. Tetapi kita lihat dulu apakah power Pak Jokowi bisa membangkitkan elektabilitas dari Luffy. Nah, tidak semudah itu. Maka kita tunggulah di tanggal 27 November siapa yang terpilih dan bahkan siapa yang layak menduduki sebagai gubernur Jawa Tengah. Tetapi inilah sejarah yang benar-benar rumit untuk kita ketahui, yang dimana saat ini Pak Jokowi juga sedang sibuk melakukan kampanye. Katanya dalam berita kemarin bahwasanya Jokowi akan pulang ke Solo menjadi negarawan, tetapi malah berpolitik. Tentunya dia mempunyai tujuan dan visi kedepannya agar ada feedback yang dia dapat, karena masih ada Gibran, masih ada Kaisang. Tetapi dengan terang-terangnya Pak Luffy mengatakan bahwasanya Jokowi mendukung beliau, itu akan berdampak menjadi masyarakat mengetahui bahwasanya power dari Luffy ini kurang. Sehingga bangganya dia mengatakan Pak Jokowi mendukung dia. Seharusnya itu bukan salah satu marketing, melainkan menurunkan elektabilitas dari Luffy. Kita tahu elektabilitas dari Andika Perkasa, bahwasanya Andika Perkasa ini memiliki elektabilitas lebih unggul daripada Luffy. Luffy adalah seorang kepolisian juga, mantan irjen atau jenderal, tetapi kita bisa lihat kualitas seseorang berbeda dengan kepemerintahan, berbeda dengan kepemimpinan dari instansi. Kita bisa lihat bahwasanya perbedaan antara misi dan visi pasti beda pandangan untuk mewujudkan program-program mereka ke depannya. Tentunya Jawa Tengah yang dimaksud adalah kota, bisa dikatakan kota yang dimana masih banyak luput dengan kemiskinan. Tapi tentunya kita bisa lihat gubernur, mantan gubernur sebelumnya, apakah dia mengayomi atau memiliki masyarakatnya, itu kembali lagi kepada masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya, kalau Andika Perkasa menjadi pemimpin, memang saya bisa katakan bahwasanya Andika Perkasa ini sangat jujur dalam bekerja, dan saya tidak mempromosikan Andika Perkasa, itu tergantung dari teman-teman, karena saya menyukai Andika Perkasa karena saya melihat visi atau penyampaiannya di saat debat tersebut bisa jelas dan bisa dicermati. Saya pun tidak membilang Luffy gimana-gimana, tetapi kita bisa lihat bahwasanya skema atau tanggapan Andika Perkasa ketika dipertanyakan oleh Luffy, di situ kita bisa lihat kualitas dari seseorang, mana yang benar, mana yang tidak. Apakah penyampaian Andika Perkasa ini masuk akal, itu kembali lagi kepada teman-teman. Saat ini dinamika politik saat ini memang sangat memanas, sangat adanya peran dari seorang politik petinggi ataupun senior-senior. Tetapi kita sebagai masyarakat tentunya kita harus memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakatnya, bukan hanya sekedar duduk dan tidur di sana, melainkan bagaimana dia turun ke jalan untuk melihat bagaimana masyarakatnya bekerja, bagaimana bawahan-bawahannya, apakah sudah terlaksana dengan visi misi yang sudah dirancangnya. Itu kembali lagi kepada gubernur yang akan terpilih nanti. Dan Luffy juga didukung oleh Prabowo Subianto. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Sedangkan Prabowo adalah seorang presiden yang sudah terpilih dan wakilnya itu Gibran Rakabumi, yang seharusnya tidak bisa dipromosikan dengan terang-terangan, tetapi kita bisa lihat di video atau dimanapun kita bisa lihat bahwasanya bahwasanya Prabowo terang-terangan mendukung Luffy dalam calon gubernur di Jawa Tengah. Tetapi itu bukan menjadi kekurangan semangat dari Andika Perkasa, karena power dari Andika Perkasa tentunya kita bisa lihat power dari Ibu Megawati memang sangat tidak diragukan lagi, karena beliau itu adalah orang politik yang jenius, bahkan dia adalah seorang mantan presiden.
Tentunya itu kembali lagi kepada saudara-saudara yang ada di sana. Tentukan pilihan Anda. Jangan ada penyuapan-penyuapan ataupun uang pajar. Itu akan berpengaruh untuk kedepannya. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka kitalah yang akan menikmati kehancuran. Maka teman-teman, pilihlah pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat, benar-benar memikirkan masyarakatnya, bukan hanya formalitas saja. Ketika sudah terpilih malah memilih dirinya sendiri, bukan untuk mengayomi masyarakat. Teman-teman, kita bisa lihat untuk acara selanjutnya, dan di tanggal 27 itulah yang menentukan siapa yang terpilih. Ketika sudah terpilih, maka itulah menjadi pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat. Tetapi kita melihat jangan ada perbedaan ataupun cekcok-cekcok ketika ada yang kalah, tetapi kita pilihlah pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat. Dan di tahun 2024 ini tentunya kita memilih pemimpin yang damai sejahtera, karena masyarakatlah yang menentukan siapa pemimpin di kota tersebut. Nah teman-teman, jika ada pertanyaan maka berikanlah tanggapan dengan kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.